Pemirsa, 9 kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat banjir. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang. Sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Sulitnya medan pasca banjir dan longsor, jenazah korban bencana di wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat terpaksa digotong melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan di mana ambulans pengganti telah menunggu. Kapolres Padang Panjang AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro menjelaskan sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Sedikitnya petugas dan warga harus menggendong peti jenazah 100 meter jauhnya melintasi jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Kemudian terkait masalah kendaraan darurat yang mengangkut jenazah korban bencana yang dievakuasi dari Padang menuju Padang Panjang di RSUD Padang Panjang, kami berupaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan banjir dan longsor di Sumatera Barat pasca kedatangan Presiden Prabowo Subianto, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat malam, Indra. Bagaimana situasi saat ini di posko pengungsian? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan memang benar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini hadir di posko di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Yang mana Presiden ini tiba pada pukul 15.30 Indonesia Barat, hanya 30 menit kurang lebih lamanya Presiden mengontrol secara langsung daripada dapur umum dan juga menyapa para pengungsi yang berada di kawasan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Adapun juga pesan ataupun juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Padang Pariaman, Sumatera Barat ini adalah untuk terkait pasca banjir bandang maupun juga cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari lalu di kawasan Sumatera Barat. Presiden ini memastikan untuk utama ini untuk PLN akan segera hingga sampai saat ini untuk pengerjaan PLN ini masih 90%, yang mana untuk pada hari ini diupayakan untuk 100% agar semua ini bisa berjalan dengan normal kembali. Dan memang untuk keluhan masyarakat ini, Davi dan juga pemirsa, yang didengar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto adalah kekurangan air bersih di Sumatera Barat, yang mana memang untuk akses semuanya ini mati total maupun listrik juga mati total pasca terjadinya banjir bandang yang menerpa di kawasan Sumatera Barat, Davi. Dan pihak Prabowo Subianto juga menyebut bahwa pihaknya dengan pihak-pihak terkait, stakeholder terkait akan memastikan pasokan air akan segera masuk kembali dan akan segera pulih kembali agar kehidupan masyarakat khususnya di Sumatera Barat ini kembali dengan normal. Dan memang tadi Presiden datang dengan beberapa menteri. Ini ada Mensesnek, Prasetyo Hadi maupun juga Seskap
ini TNI Indra Wijaya dan juga Panglima TNI, ini juga dari perwakilan Kemenkes maupun juga beberapa jajaran dari kementerian lainnya, guna untuk memastikan bahwa pasokan makanan maupun juga kebutuhan para masyarakat pengungsian ini bisa terpenuhi secara utuh begitu. Demikian Davi, kembali ke Anda. Terima kasih Indra Setia Budi melaporkan langsung dari posko pengungsian di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut ada 286 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat kini dialihfungsikan jadi dapur tanggap darurat bencana. SPPG atau dapur MBG ini siap siaga melayani 600.000 pengungsi korban bencana alam. Ya, alhamdulillah dalam menghadapi bencana di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, SPPG yang ada di sana yang tidak terkena dampak, di Aceh ada 55 SPPG, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi dengan total 286 SPPG, dan itu melayani kurang lebih 600.000 pengungsi di 3 daerah tersebut. Jadi di hari pertama terjadi bencana, infrastruktur yang paling siap SPPG, dan di sana kan ada juru masak, ada peralatan, ada pengantaran, dan juga tentu saja ada rantai pasok yang sudah tersedia. Makanya ketika bencana terjadi, alhamdulillah 286 SPPG siap siaga dan melayani pengungsi di hari-hari pertama. Pemirsa, puluhan bangunan sekolah hancur diterjang banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidijaya Aceh. Sebagian sekolah tertimbun material lumpur setinggi lebih dari 3 meter, membuat aktivitas belajar mengajar lumpuh total. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamudin, yang meninjau langsung lokasi SMAN 2 Mered, sempat terperosok ke dalam lumpur sedalam lebih dari 1 meter. Setelah sekolah-sekolah yang rusak parah dan tertimbun lumpur, dunia pendidikan di Pidijaya benar-benar lumpuh. Murid-murid tak bisa kembali ke ruang kelas, sementara pemerintah daerah bersama dinas terkait berupaya mencari solusi darurat agar proses belajar mengajar tetap bisa berjalan meski dalam keterbatasan. Kita akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah dan dengan PU tentang bagaimana kita mengkondisikan, karena ini memang terletak di pinggir sungai yang daerahnya memang setiap tahun banjir, tapi tahun ini tidak kita perkirakan bahwa tertindam lumpur bawaan banjir bandang yang kira-kira lebih kurang 3 meter sudah tertimbun. Jadi memang fasilitasnya sudah hampir dikatakan tidak bisa digunakan dalam waktu dekat.